datang di Podsila, Podcast Pancasila. Perkenalkan, nama saya Irfan Jagubimantoro, akan menjadi host dalam podcast kali ini yang akan membawa tema konflik kerusuhan 98. Saya ditemani oleh narasumber yang sangat menarik kali ini. Bisa perkenalkan, Mas? Nama saya Rafael Octaviano, Adinada sebagai narasumber podcast kali ini. Gimana kabarnya hari ini, Mas? Baik ya. Nah, ini kan kita akan tanya-tanya seputar konflik kerusuhan 98. Saya mau tanya awal, gimana sih pandangan Mas atau apa sih yang Mas tahu tentang konflik kerusuhan 98 ini? Menurut saya bahwa di konflik kerusuhan 98 ini sangat banyak faktornya ya. Jadi karena pada tahun 1998 itu adanya krisis Asia yang melanda ke Indonesia. Jadi seperti yang kita tahu, krisis ini nih kayak menyebabkan angka inflasi di Indonesia ini jadi meninggi gitu. Selain dengan harga inflasi yang tinggi ini, waktu itu Indonesia juga banyak pengangguran yang tinggi juga. Selain pengangguran dan inflasi ini yang menyebabkan kerusuhan, adanya ketidakpuasan publik itu terhadap pemerintahan Soeharto ini karena menganggap bahwa pemerintahan Soeharto ini sangat otoriter sekali. Dan makanya dari faktor-faktor itu terciptalah kerusuhan tahun 1900. Nah, berarti kerusuhan itu faktornya dari pemerintahan itu sendiri ya, Mas? Dari pemerintahan itu sendiri. Nah, kan Masnya kelihatan banget nih, Pak. Ada nggak sih keluarga Mas yang mengalami sendiri konflik kerusuhan 98 atau keluarga Mas ini terkena dampaknya lah? Ada. Dulu itu saudara saya yang dari Jakarta tahun 1998 itu pernah buka toko kayak toko sembako gitu di Jakarta, adalah salah satu daerah di Jakarta. Pada saat kerusuhan itu sih, kata waktu yang saya dengar sekelibat itu, waktu kumpul keluarga itu dia bilang bahwa kayak misal tiba-tiba kok ada orang lari-larian nih di jalan di depan tokonya kan. Terus dia kayak bingung gitu, kenapa nih pada lari-larian kan. Tiba-tiba kayak teman-temannya dia yang toko-toko sebelah sembakonya itu juga pada ini kayak pada tutup, kayak mau tutup tokonya gitu. Masal gitu ya? Kayak masal gitu, betul. Tapi karena saudara saya waktu itu kayak sedikit ngelek-ngelek gitu otaknya. Jadi dia telat tutup toko kan, makanya toko dia itu sempat terjarah gitu sama orang-orang yang mau pada saat kerusuhan itu kayak diambilin barang-barangnya waktu itu, sampai pernah kayak toko sembako kan ada tempat yang buat toilet kaca gitu, sampai dirusakin mesin gitu, sampai tokonya dibakar. Chaos ya, Mas? Wah, chaos lagi Mas, parah Mas. Nah, dari yang telah diceritain sama Masnya, keluarga Mas, ada nggak sih perbedaan kehidupan atau sosial dari Masnya sendiri akibat dampak dari kerusuhan 98 itu? Kalau menurut waktu itu sih yang saya dengar dari saudara saya, kan waktu saya belum lahir. Jadi saudara saya itu cerita kayak setelah ada apa sih chaos gitu, kan saudara saya kan Tionghoa ya, putih Pak. Pasti kan kelihatan orang putih Tionghoa nih gitu. Pada saat marak-marak itu, saudara saya itu benar-benar kayak apa ya, kayak setiap pagi sampai menjelang itu berjemur gitu Mas. Jadi kayak iya, jadi biar nggak kelihatan gitu. Iya, nggak kelihatan jemaat. Kayak waktu itu kan keras banget kan, apalagi waktu itu kan masih marak-marak kayak terus-terusan kan. Jadi banyak orang yang di jalan gitu masih cari-cari. Jadi setiap saudara saya jalan atau apa masih bilangnya saya bukan Tionghoa gitu. Dan perubahan yang waktu itu sih ya sih sempat ekonomi saudara saya sempat turun banget waktu tahun 1998 karena tokonya kan udah nggak ada ekonominya juga pasti down ya. Sama bener-bener udah nggak bisa buka toko sama sekali kan, soalnya kan chaos banget. Jadi ya pada tahun 1998 itu saudara saya sempat ya susah, mungkin jual-jual semua aset-asetnya gitu semua buat makan. Kita bicara tentang masalah topik toleransinya ya, Mas. Menurut Masnya ini jangka panjang sampai yang sekarang dirasain oleh bangsa Indonesia ini terhadap intoleransi umat Tionghoa itu bagaimana ya, Mas? Kalau sekarang sih mendingan sih, karena ya udah nggak ada kayak kerusuhan lagi, kayak pembulian Tionghoa ras-ras gitu, etis kan sekarang udah nggak ada. Tidak seperti tahun 1998 waktu itu kan. Makanya buat masa yang sekarang sih menurut saya itu kayak ya better lah, mending sekarang, soalnya saya pun tidak merasakan adanya bulian dari sekitar gitu. Jadi toleransi Indonesia sendiri sangat mantap.
Jadi udah mulai berkembang ya, udah mulai membaik ya. Baik sekali malah. Itu sih cukup. Oke, seperti itu podcast kali ini dengan Mas Rafael. Oke guys, sekian podcast Potsila dari kelompok kami. Jangan lupa nantikan Potsila selanjutnya. Terima kasih. Dadah.